tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kita berdoa. Bapa di surga, betapa kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau mencipta kami segambar dan serupa denganmu. Engkau menciptakan kami sebagai ciptaan yang bahkan hampir sama seperti Tuhan. Di dalam Mazmur-Mu Engkau berkata, Tuhan, Engkau menciptakan kami hampir sama dengan Tuhan. Engkau mempercayakan kemuliaan-Mu, keagungan-Mu, keajaiban-Mu, ya Tuhan, di dalam diri kami ini. Engkau cipta kami seperti Engkau ya Tuhan, segambar serupa denganmu. Tuhan, kami bersyukur. Dan Engkau menempatkan kami di tengah-tengah keluarga kandung, di tengah-tengah keluarga rohani, orang-orang juga yang sudah mengalami penebusan di dalam Kristus. Kami yang tadinya segambar serupa denganmu rusak oleh dosa, namun Engkau Tuhan tidak membiarkan kami di sana. Engkau merencanakan, Engkau merancang keselamatan, Engkau bahkan datang ke dalam dunia untuk menggenapi keselamatan itu. Engkau Tuhan yang menebus kami di atas kayu salib. Engkau bahkan mengerjakan karya itu. Roh Kudus-Mu Tuhan yang menggerakkan hati kami, bahkan mau berkenan tinggal diam di dalam hati kami, membuat kami hari ini bisa memandang saudara-saudara di sekitar kami sebagai sesama anak-anak Tuhan yang di dalamnya ada Roh Kudus, ada kemuliaan Tuhan, ada gambar dan rupa yang telah dicipta ulang di dalam Kristus. Tuhan, terima kasih. Buat hati kami ya Tuhan penuh dengan cinta-Mu, supaya waktu kami melihat sekitar kami orang-orang yang bersama-sama dengan kami terima Yesus Tuhan, kami adalah saudara satu dengan yang lain. Kami mengasihi dengan kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang berasal dari Tuhan. Sehingga setiap orang yang melihat segala cinta kasih yang mengalir di antara kami, mereka seperti melihat Tuhan, Allah Tritunggal, satu mengasihi yang lain, satu di tengah-tengah perbedaan yang ada. Tuhan, berkati kami. Berkati kami dengan firman-Mu, kebenaran-Mu. Tolong kami untuk mengerti, melakukan dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap akal budi dan segenap kekuatan kami di dalam pertolongan Tuhan. Bapa, berbicaralah kepada setiap kami, satu demi satu, dan sebagai komunitas bersama-sama di tempat ini. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Ya, shalom saudara. Hari ini tema kita tentang hidup sebagai saudara di dalam Tuhan. Kita bersyukur kita membuka Mazmur 133. Saudara, di dalam perjanjian lama, Mazmur ini menjadi sebuah Mazmur yang sangat dikenal sekali. Ya, Mazmur ziarah Daud. Oh, lupa dimatiin. Matiin dulu dah kalau gitu. Salah buka nanti kalau nggak. Dibikin silent dulu. Mazmur 133. Saudara, hari ini selain kita mempelajari Mazmur 133, saya ingin nanti melihat Yohanes pasal 17. Karena dalam Yohanes pasal 17, Yesus itu berdoa bagi murid-muridnya. Nanti kita lihat sebentar ya. Tapi tidak seluruh ayat, saya akan mengutip beberapa untuk kita baca bersama-sama. Mazmur 133, firman Tuhan diberi judul persaudaraan yang rukun. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, saudara, Mazmur 133 ini ditulis oleh Daud
dengan bahasa puisi, dengan bahasa Mazmur yang sedemikian. Satu bagian lagi kita melihat sedikit dari Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17 adalah bagian dari rangkaian dari Yohanes pasal 13 ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya makan malam terakhir. Kalau saudara ingat cerita tentang Yohanes pasal 13, di situ dimulai dengan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Jadi malam itu mereka berkumpul untuk makan malam terakhir sebelum nanti Yesus akan masuk ke Taman Getsemani. Nah, setelah pasal 13, 14, 15, 16, ini pasal 17 bagian terakhir, 26 ayat di situ Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Yohanes pasal 17 ayat 1 dimulai dengan begini. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat kedua, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Saudara, nanti kita akan mengutip beberapa ayat, tetapi di dalam Yohanes pasal 17 ini gambarannya adalah Yesus sedang bercakap-cakap dengan Bapa di surga, berbicara dengan Allah Bapa di surga yang adalah bagian dari dirinya sendiri di dalam ketritunggalan Allah. Jadi Allah sedang berbicara dengan Allah, tetapi waktu Tuhan Yesus berbicara dengan Allah Bapa, maka yang dibicarakan adalah tentang murid-muridnya, tentang orang-orang yang Dia kasihi. Nah, hari ini waktu kita memikirkan tentang tema ini, saudara, hidup sebagai saudara dalam Tuhan, maka Mazmur 133, saya ingin ajak kita lihat kembali ke Mazmur 133 tadi. Itu ada 3 ayat yang di dalamnya begitu kuat untuk menggambarkan betapa pentingnya sebuah kesatuan, sebuah kebersamaan. Saudara, di dalam tulisan Daud yang berjudul Nyanyian Ziarah ini adalah sebuah nyanyian yang diungkapkan kepada Tuhan ketika Daud datang beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Bagian yang pertama ayat 1 berkata demikian, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Saudara, di dalam bahasa pujian, di dalam bahasa Mazmur, maka kita bisa merasakan sesuatu di dalam perasaan, di dalam kedalaman reflektif, di dalam kesadaran, di dalam diri seseorang, yang ketika ada sesuatu yang sebegitu rupa di dalamnya, maka dia tidak tahan untuk tidak ungkapkan. Saudara, kita diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Tuhan, Allah yang berekspresi. Allah yang menyatakan ekspresinya ketika Dia melihat langit buatan tangannya, ketika Dia melihat binatang, tumbuh-tumbuhan dan semua, Dia berkata, apa yang diciptakan adalah baik. Tetapi setelah hari pertama baik, setelah hari kedua baik, jadilah terang, jadilah ini, jadilah hari pertama, ini hari kedua, hari ketiga, semua disebut baik, baik, baik. Maka saudara, waktu Tuhan menciptakan hari terakhir, ciptakan siapa? Kita semua manusia, oke? Waktu Tuhan ciptakan semua, Tuhan berkata ini baik, jadilah hari pertama, ini baik, jadilah hari kedua, ini baik, jadilah hari ketiga. Setelah Tuhan ciptakan semua, lalu pada hari terakhir Tuhan ciptakan manusia. Lalu Tuhan bilang apa? Apakah cuma bilang baik? Enggak, Tuhan bilang apa? Sungguh amat baik. Di dalam bahasa aslinya juga persis beda. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, waktu Tuhan berkata sungguh amat baik, saudara berpikir yang mana? Ini Tuhan ciptakan seluruh alam semesta, Tuhan bilang baik. Lalu Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang, baik. Lalu Tuhan ciptakan langit, bumi dan segalanya ya, bulan, bintang, baik. Lalu waktu Tuhan ciptakan manusia, saudara bersama saya sebentar, coba lihat. Waktu Tuhan ciptakan manusia, lalu Tuhan lihat manusia tunggal, lalu Tuhan berkata,
oh manusia sungguh amat baik. Atau waktu Tuhan ciptakan semua, waktu Tuhan sudah ciptakan semua ini jadi baik, tetapi bagi Tuhan, waktu Tuhan ciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan dirinya, yang bisa mewakili dirinya untuk mengelola semua ini, yang bisa mewakili dirinya untuk memelihara semua ini, yang mewakili dirinya untuk mengatur segala sesuatu seperti dia adalah pencipta yang membuat semua menjadi ada. Maka sekarang waktu dilihat manusia di tengah-tengah seluruh ciptaannya, bersama dengan seluruh ciptaan, dan manusia menjadi wakil Allah, maka Allah melihat ini ciptaan semua menjadi satu kesatuan yang utuh dan sempurna adanya. Maka dia berkata, sungguh amat baik. Nah, saudara pernah membayangkan nggak waktu Tuhan bilang sungguh amat baik, itu tunggal waktu lihat manusia saja, atau waktu Tuhan melihat seluruh alam semesta ciptaannya bersama segala isinya, dan begitu dilengkapi dengan manusia, maka everything is complete, perfect. Saudara pilih yang mana? Saudara pernah merenungkan ini? Bahwa kehadiran manusia di tengah-tengah muka bumi hanya dirinya yang tunggal sendiri sungguh amat baik, atau kehadiran dirinya di tengah-tengah seluruh ciptaan Allah, di tengah-tengah seluruh alam semesta ini, itulah yang membuat Tuhan berkata sungguh amat baik. Oke, di tengah-tengah saudara memikirkannya, maka pilihan-pilihan itu saudara banyak penafsir, dan saya setuju bahwa bukan tunggal hanya satu. Kenapa? Karena pada giliran berikutnya, di dalam bagian Kejadian, ketika Allah melihat manusia itu seorang diri saja, Allah berkata apa? Tidak baik. Saudara, Allah sendiri yang pada mulanya mencipta berkata baik, 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 baik. Lalu waktu cipta manusia, satu Adam, diletakkan di tengah-tengah seluruhnya, lalu dia berkata sungguh amat baik. Waktu berkata sungguh amat baik segalanya sudah jadi semua, di tengah-tengah waktu itu, kemudian Allah sendiri dalam firman-Nya berkata satu kalimat lagi, apa? Tidak baik. Kalimat berikutnya, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Jadi kalau ada satu orang manusia yang merasa bahwa dirinya adalah segala-galanya dan dia tidak butuh orang lain, maka Allah berkata tidak baik. Tidak baik bagimu kalau engkau hanya sendirian. Tidak baik bagimu. Engkau yang berpikir bahwa engkau adalah segala-galanya, semua orang harus nurut sama kamu, semua orang harus ikut maunya-mu. No, itu tidak baik. Bukan. Kita bukan center, kita bukan pusatnya, bukan. Tidak baik kalau engkau merasa dirimu sendirian yang paling hebat. No, no. Tuhan sendiri sejak awal ketika melihat seluruh ciptaan, lalu Tuhan sendiri yang berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan memberikan penolong yang lain baginya. Maka saudara, dalam hidup ini sudah pasti di antara dua kemungkinan inilah kita sama-sama. Di saat-saat tertentu kita adalah orang yang Tuhan bilang tidak baik seorang diri. Aku memberikan penolong yang lain dalam hidupmu. Maka terimalah dan percayalah bahwa kita butuh penolong lain dalam hidup kita. Itu sebabnya waktu kita lahir, kita nggak bisa buang air kecil bersihin sendiri, kita tidak bisa buang air besar bersihkan sendiri, kita nggak bisa bikin susu untuk minum sendiri, nggak bisa, kita butuh penolong yang lain. Setiap bayi butuh ayah dan ibunya untuk merawat dia. Waktu sudah makin besar sedikit, maka dia tidak bisa belajar menulis sendiri. Tuhan kirimkan penolong yang lain untuk mengajar dia menulis. Maka waktu dia tumbuh besar dia belum bisa membaca, maka kemudian Tuhan mengirimkan seorang guru yang lain untuk menolong dia membaca.
Waktu dia tidak bisa berhitung, Tuhan kirim guru yang lain untuk menolong dia berhitung. Hidup kita penuh dengan banyak penolong, sadar maupun tidak sadar. Terima maupun tidak terima itu fakta. Tidak ada seorang bayi yang ketika lahir di muka bumi tanpa penolong bisa lanjut hidup. Nggak mungkin. Letakkan seorang bayi dan tidak ada penolong yang lain, maka dia akan mati beberapa waktu kemudian. Bahkan film-film modern berusaha untuk membuat seorang bayi lahir di tengah-tengah hutan dan dia ditolong oleh monyet namanya. Tarzan itu namanya. Tidak bisa dia hidup sendiri, dia butuh penolong. Bahkan ketika tidak ada manusia menolong dia, film-film berkreasi monyet menolong dia. Maka kalau ada manusia yang sekarang sudah tumbuh besar, jadi diri sendiri, rasa udah mandiri, nggak butuh orang lain, dia lupa dirinya pada mulanya adalah siapa. Nggak ada Bapak Ibu Saudara, nggak ada. Hanya orang-orang yang sombong mengkhianati fakta, yang lalu berkata, saya bisa sendiri. Nggak ada. Nggak usah begitu. Nggak bisa begitu. Lihatlah bayi di mana-mana, mereka butuh penolong. Hari ini, wah saya bisa kerja, saya bisa punya ini, saya punya ini. Nggak bisa. Kalau dulu guru nggak ngajarin baca tulis, kamu nggak bisa kuliah. Nggak bisa. Kita hari ini bisa karena dulu ada yang tolongin kita. Hari ini kalau saya mampu karena dulu ada yang pernah ajarin saya. Enggak ada orang yang tiba-tiba bisa sendiri, enggak ada. Maka sekarang setelah saya tumbuh besar, saya menyadari saya adalah orang yang dulu sering menemukan penolong. Oke? Setelah saya tumbuh besar, apakah saya terus menjadi orang yang menerima pertolongan saja? Jawaban berikutnya adalah, saya sekarang bisa menolong orang lain. Setuju? Ya menikah, punya anak, sekarang menolong si bayi, anak kita ini, jadi bisa habis pup, bisa bersih, karena kita yang bersihin. Bapak Ibu yang jadi guru, hari ini anak-anak TK yang tadinya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa berhitung, SD kelas 1, kelas 2, Bapak Ibu guru yang menolong dia berhitung. Ibu-ibu yang pintar masak, hari ini suami nggak bisa sehat-sehat kalau nggak dimasakin makanan enak, ibu-ibu. Anak-anak nggak bisa sekolah pintar kalau ibu-ibu nggak pilihin makanan yang sehat-sehat bergizi. Cuciin baju, gosokin baju. Anak-anak kita bisa tumbuh besar karena Bapak Ibu telah menjadi penolong dalam hidupnya. Atas nama seluruh anak-anak yang pernah ditolong, terima kasih banyak Papa dan Mama. Terima kasih Ayah dan Ibu. Tidak ada manusia yang hidup hanya ditolong. Karena manusia pada giliran berikutnya akan menjadi penolong. Menolong dan ditolong adalah perjalanan hidup yang normal. Itu yang normal. Orang yang hanya mau ditolong, tidak mau menolong, itu nggak normal. Pakai bahasa lain lebih jelek, abnormal. Tapi orang mau menolong saja, tidak mau ditolong, sombongnya minta ampun, nggak juga normal. Jadi hidup antara ditolong dan menolong itu sebuah peristiwa yang terus terjadi dalam hidup, seumur hidup. Maka waktu Daud melihat persekutuan di antara saudara-saudara yang diam bersama dengan rukun, dia berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Bagaikan sebuah representasi dari Tuhan Allah ketika melihat ciptaan berkata, sungguh amat baik. Waktu melihat jemaat satu dengan yang lain hidup dalam kerukunan, saling tolong menolong, Tuhan berkata sungguh amat baik. Untuk itulah gereja diciptakan. Ketika melihat pernikahan, suami mencintai istri, istri mencintai suami, saling menolong, maka Allah berkata sungguh amat baik. Untuk itulah pernikahan diciptakan. Ketika pernikahan seorang suami istri penuh cinta kasih,
Mereka bukan lagi dua tetapi menjadi satu, bahkan tubuh mereka dipersatukan. Dan dari situ Tuhan melahirkan anak yang lain. Cinta kasih yang menyatu, hubungan seksual yang menyatu, melahirkan anak lainnya di dalam keluarga itu yang Allah sendiri ciptakan, gambaran rupa lewat rahim sang ibu yang bersama-sama dibuahi oleh sang ayah. Nah, waktu bayi ini lahir, Allah berkata, sungguh amat baik. Sehingga setiap kita pernah lewati fase itu. Enggak ada yang hari ini tiba-tiba bisa begitu lahir, peng, terus ikut kebaktian di sini. Enggak ada. Semua pernah bayi, cuman kita lupa aja. Hari ini umur berapa? 70, pernah bayi. Yang umur 30 hari ini apa? Pernah bayi. Sekarang bilang sama sampingnya, kita pernah jadi bayi, gitu bilang. Jangan lupa diri lah. Lupa diri adalah bagi orang-orang yang tidak normal. Siapa aja hari ini bisa jadi orang hebat, orang sukses, bisa kerja, bisa jatuh cinta, bisa kuliah, bisa pinter, bisa kerja, bisa cari uang. Karena pernah ditolong, karena pernah dibantu. Sehingga secara alamiah, ketika saya pernah dibantu dan kemudian mengalirlah sebuah keinginan untuk membantu, itu yang normal. Itu normal. Ketika saya bisa melakukan semua ini dan itu, mulai kerja, punya uang yang banyak, lalu kemudian saya bisa membantu orang karena tergerak oleh hati, dan saya membantu tanpa pamrih, membantu karena saya ingat saya pernah dibantu, sekarang giliran saya membantu, itu yang normal. Yang tidak normal adalah ketika orang sudah bisa mendapat sesuatu, bekerja, punya uang, lalu merasa itu uang milik dia semua. Enggak dong. Ini kalau uang mau dibagi-bagi rata-rata, itu semua mesti dibagi ke guru SD, guru SMP, guru SMA. Coba aja jumlahin guru SD sampai guru SMA berapa orang. Masih ingat nggak? Ayo. Yang pernah sekolah TK, ayo gurunya berapa orang? Lupa lah. Guru SD ada berapa orang? Coba ayo. Guru SMP kita ada berapa orang? Ayo. Guru SMA. Belum yang kuliah dapat dosen ada berapa? Ayo. Nah, semua uang yang sekarang kita miliki, kita berhutang pada orang-orang itu semua loh. Kita mau bantuin, yang satu udah meninggal, yang satu udah pindah pulau, yang satu udah pindah kota, betul kan? Maka kita bukan diminta untuk balas budi kepada orangnya. Bukan. Karena kita sadar hari ini kita bisa ada karena Tuhan yang memberikan penolong. Jadi kita bukan berhutang kepada guru SD orangnya, tapi kita berhutang pada konsep berpikir Tuhan pakai guru SD untuk menolong kita. Sehingga hari ini kita bukan balas budi kepada orang, tapi kita menjadi ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, sekarang Tuhan pertemukan kita, kalau kita jadi guru SD ketemu murid, begitulah cara kita bilang terima kasih sama guru SD kita kepada murid SD kita. Kalau hari ini kita buka restoran, kita bisa dikasih makan sama orang tua dan orang-orang lain yang begitu banyak masakin kita. Sekarang kita nggak bisa bilang terima kasih sama mereka, kita masak untuk orang-orang yang nggak bisa makan ini, lalu kita bilang terima kasih kepada mereka. Itu wujud dari kita berterima kasih kepada orang ini. Tetapi di atas segala-galanya, itu cara kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Kalau hari ini saya bisa masak makanan enak, maka saya akan masak makanan yang paling enak yang saya sanggup masak. Kalau saya bisa bernyanyi, maka saya akan bernyanyi dengan suara yang paling merdu untuk didengarkan orang lain.
Kalau hari ini saya bisa berkhotbah, saya akan berkhotbah paling baik untuk memberkati orang. Kalau hari ini saya bisa mengajar, saya akan mengajar paling baik supaya murid-murid saya bisa belajar dari Tuhan. Kalau saya jadi dokter, maka saya akan merawat pasien yang terbaik dengan cara terbaik supaya pasien sembuh dalam waktu yang paling cepat dan paling efektif bagi kemuliaan Tuhan. Itu cara kita bersyukur kepada Allah kita dan memberkati setiap orang di sekitar kita. Maka kalau saya jadi suami, saya akan mencintai istri saya tunggal satu-satunya dan tidak mungkin mencintai wanita lain, mengasihinya, melayaninya, menghormatinya, menolongnya, merawatnya, dan bersama-sama terus di dalam pelukan cinta sampai akhir hidup saya. Itu cara saya menghormati Tuhan. Ayah, ibu, kakek, nenek, dan semua generasi di atas saya. Itu cara saya menghormati mereka. Wujud dari kita mencintai Tuhan dan sesama kita adalah sebuah wujud ucapan syukur yang tak habis-habisnya bagi setiap orang yang mau merenungkan Tuhan dan kebaikannya. Hanya orang-orang yang kehilangan kesempatan merenungkan Tuhan akan mulai melupakan siapa diri dan siapa orang lain. Tetapi setiap orang yang merenungkan Tuhan dan kebaikannya, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu ya Tuhan, membuat seseorang melambung tinggi untuk mengisi hari lagi, memberkati orang lain dan memberkati orang lain lagi. Kapan terakhir kali saudara lupa bahwa hari ini kita boleh ada karena Tuhan? Masihkah kemarin ingat bahwa hari ini ada karena Tuhan? 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Kalau lupa, hari ini di hari perhentian, dengarkan Tuhan berkata, kita boleh ada karena Tuhan mengadakan kita. Maka hati yang berpaut dengan Tuhan, relasi yang begitu intim dengan Tuhan, membuat ayat kedua ini muncul waktu Daud berkata, betapa saya melihat saudara-saudara hidup rukun damai, betapa alangkah indahnya dan betapa baiknya seperti minyak yang dari atas turun di atas kepala, meleleh ke janggut. Saudara, hidup seperti sebuah aliran minyak dari Tuhan yang dicurahkan, sebuah berkat, sebuah keajaiban, sebuah keindahan, the beauty of love of God, the beauty of grace of God. Semua kemuliaan, anugerah, cinta dan kehendak Tuhan yang begitu ajaib seperti ditaruh di atas kepala. Saya yang tadinya tidak tahu bagaimana berkhotbah, Tuhan ajar sampai bisa berkhotbah. Saya yang tadinya tidak tahu bagaimana menyanyi, sampai Tuhan ajar bisa menyanyi. Kan nggak ada tiba-tiba bayi lahir langsung bisa nyanyi kan? Nggak ada lah. Bayi lahir langsung berkhotbah nggak ada kan? Nggak ada. Bayi lahir langsung bisa pegang jarum suntik orang jadi dokter gitu? Nggak ada. Nggak ada. Tapi bayi itu di dalam journey perjalanan hidupnya 25-30 tahun, Tuhan titipkan kepada ayah, ibu, kakek, nenek, babysitter, ini, tukang masak, pembantu, mbak yang jagain, temenin naik sepeda, tadinya nggak bisa naik sepeda, sekarang bisa naik sepeda, temenin sekolah, antar ke sekolah, pulang, ajarin nulis, ajarin baca, ajarin nyanyi, jatuh, diobatin, banyak lah pokoknya lah, sampai jadi dokter. Dia menyadari itu nggak begitu aja terjadi. Every day, every morning of my life, setiap pagi, setiap hari dalam hidupku, saya seperti melihat, kata Daud, seperti minyak yang mengalir dari atas ke atas kepala dan tidak berhenti dari kepala. Dia mengalir sampai ke janggut. Dari janggut dia leleh sampai ke janggut Harun. Dia leleh terus sampai ke leher jubah, sampai ke ujung jubah, ngalir. Setiap orang yang punya profesi hari ini, mau jadi dokter, mau jadi arsitek, mau jadi apa aja, jadi pengusaha,
Semua adalah proses mengalirkan minyak itu dari atas, ngalir terus sampai turun. Bahkan ayat ketiga bilang, seperti embun gunung Hermon. Gunung di Hermon paling tinggi sana, yang turun, embunnya di atas, nggak nongkrong di atas, nggak cuma nunggu di atas embunnya turun ke atas gunung-gunung Sion. Dari Hermon turun sampai ke Sion. Lalu dia bikin kesimpulan, kesanalah Tuhan perintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Kumpulan dari semua jemaat Taman Kota, ada yang bisa nyanyi, yang main musik, yang mimpin ini, yang mimpin itu, semua orkestrasi, menjadi sebuah orkestrasi untuk turun sampai memberkati. Semua keluarga yang papa, mama, 1 anak, 2 anak, 3 anak, berapapun anaknya yang udah menikah punya menantu, itu satu kesatuan orkestrasi, lambang dari Allah Tritunggal hadir, 3 tapi 1. Nah itu menyatu sedemikian rupa, sampai semua orang lihat keluarga ini, puji Tuhan. Lihat gereja ini, puji Tuhan. Lihat kebersamaan ini, mereka puji Tuhan. Karena mereka melihat, wow, orang Kristen memang lain, anak Tuhan memang lain, keluarga anak-anak Tuhan memang lain, dan mereka melihat itu. Kesanalah berkat itu akan dicurahkan, kehidupan untuk selama-lamanya. Bukan hanya sampai di sini, sampai di surga, sampai di surga. Sudah pernah kebayang nggak jadi orang Kristen sampai sebegitu indahnya sebagai Tuhan pakai kita? Jadi orang Kristen bukan cuma terima Yesus masuk surga, bukan. Jadi orang Kristen itu ya, Saudara, buka Yohanes 17 dulu sebentar ya. Saya kasih satu gambaran ilustrasinya. Yohanes 17 ayat 11 dulu, coba lihat 11. Tadi kita udah baca sampai ayat kedua, sekarang ayat 11. Ayat 11 baca sama-sama ya, Yohanes 17 ayat 11. Kalau udah ketemu, Yohanes 17 ayat 11 baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nanti berturut-turut ayat 21, 22, 23 ngomong kalimat yang sama lagi. Sekarang saya mau pakai ilustrasi ini dulu nih. Ini guru ya, kalau ngajar ada botolnya dipakai aja ya. Bapak Ibu, ini botol mereknya Aqua, betul kan? Kalau tadi dari buka baru, maka kalau diminum isinya apa? Ya Aqua lah, betul nggak? Tapi pertanyaannya adalah, kalau botol ini sudah kosong, bayangkan ini kosong habis, apakah botol ini tidak bisa digunakan untuk minum lagi? Jawabannya tidak bisa kalau tidak diisi. Kan botol kosong ya, bayangin ya, udah minum habis nih, udah habis. Nanti kalau dicontohin tumpah ya. Udah habis kan? Udah bersih, kosong dong. Udah ya. Sekarang saya mau minum, bisa minum nggak dari botol ini? Nggak bisa karena kosong, ya kan? Lalu saya coba begini, bisa minum nggak? Nggak bisa, jawaban karena kosong. Lalu Yesus berkata begini, aku tidak ada lagi dalam dunia, tapi mereka masih ada. Masih ada. Nah, aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi, sekarang ini diganti nama, bukan Aqua lagi. Tapi kita semua dikasih nama, ada Kristennya, yaitu pengikut Kristus. Ini nama saya Angki Hitro, tapi Angki Hitro yang pengikut Kristus. Jadi hidup saya bukan tentang diri saya lagi. Tetapi Yesus bilang, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Sekarang bayangkan, di dalam seluruh kehidupan kita, Yesus yang sumber air hidup itu, dia mengisi kita.
Ayat 21, 22, 23 berturut-turut saya bacakan. Semua ada kata satu 3 kali, ulang jadi. Ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi ayat 21, kalau ini botol kosong supaya gampang ngertinya, tulisannya aqua, airnya udah habis, udah ya, sekarang diisi pakai Coca-Cola ya, Coca-Cola. Ini nggak ada jualan, nggak ada ya, buat contoh aja biar gampang. Isi Coca-Cola, habis itu saya tutup. Begitu orang buka, yang diminum rasanya apa? Coca-Cola. Iya dong. Apa yang mengisi hidup kita, itu yang dirasakan orang lain. Sehingga Yesus waktu bilang begini ayat 21 tadi, supaya mereka semua jadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya, waktu dunia minum saya punya hidup, mereka rasa minum apa? Aku atau Coca-Cola? Ilustrasi, aku atau Coca-Cola sekarang? Coca-Cola. Kenapa? Karena hidup saya diisi oleh Coca-Cola, dapat ya? Nah kalau ini bukan Coca-Cola, sekarang saya bikin tritunggalnya, contoh-contoh aja. Kopi campur gula campur susu, namanya kopi susu. Setuju ya? Sekarang botol kosong ini bukan diisi Coca-Cola, tapi saya isi dengan kopi susu, 3 tapi 1 loh. Ada kopi, ada gula, ada susu ya. Diaduk pakai air, tuang ke sini. Waktu orang minum, rasa air atau rasa kopi susu? Kopi susu. Ayat 22 dan 23 lalu saya selesai. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Jadi orang lihat hidup kita bukan cuma rasa kopi susu, tapi lihat hidup kita adalah hidup yang penuh kemuliaan. Orang Kristen emang lain. Yang lain ngerampok, dia enggak. Yang lain main judi, dia enggak. Yang lain kasar sama istrinya, dia enggak. Yang lain tukang bohong, dia enggak. Hidup orang Kristen penuh dengan kemuliaan, karena hidupnya bersih, nggak takut mau dimanapun. Karena hidupnya jujur, orangnya apa adanya, orangnya tulus, orangnya penuh cinta kasih. Sehingga orang waktu lihat rasanya kopi susu dan memuliakan hidupnya. Terakhir, aku di dalam mereka 23 dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Orang akan suka dekat-dekat sama orang Kristen. Ada tengah-tengah dunia yang tidak mencintai mereka. Waktu dekat-dekat sama orang Kristen, mereka merasa masih ada yang mengasihi mereka. Kasihan dunia ini, korban dari papa yang penjudi, pemabok, datang ke gereja, kalau nggak ketemu sama orang Kristen yang sayang dia, lalu mau jatuh ke pelukan siapa? Kasihan dunia ini, kumpulan dari orang-orang berdosa yang tak punya harapan. Maka waktu mereka datang ke gereja kita, mereka merasakan ada cinta Tuhan, ada kasihnya Tuhan. Waktu mereka minum air hidup kita, ilustrasinya seperti minum kopi susu, seperti menikmati Tuhan ada, Allah Tritunggal menyatu, dan kemuliaan bagi Tuhan. Kita mungkin boleh meninggal, gereja ini tetap ada loh. Kita 5 tahun, 10 tahun lagi mungkin udah meninggal, tapi gereja ini tetap akan ada. Karena Tuhan pemilik gereja ini. Dan generasi demi generasi yang datang, generasi yang pergi menceritakan tentang kemuliaan Tuhan, cinta Tuhan. Generasi yang pergi membuat generasi yang datang menceritakan kemuliaan Tuhan dan cinta Tuhan. Menyambut generasi yang datang menceritakan kemuliaan Tuhan dan cinta Tuhan.
dari generasi kepada generasi. Orangnya mungkin udah meninggal, gerejanya masih ada, Tuhan masih ada. Maukah kita hari ini betul-betul hidup sebagai saudara-saudara dalam Tuhan? Enggak palsu, enggak munafik, enggak lain di bibir, lain di hati, enggak, tulus, jujur apa adanya. Sehingga orang datang ke sini, wah, ilustrasinya kayak tadi lah, bukan cuma minum air putih, kopi susu bener deh ya. Yang hobi kopi cocok banget contohnya lah. Bukan cuma kopi pahit, ada gulanya, ada susunya, ada 3 in 1. Kita berdoa syafaat sebentar ya untuk banyak hal yang lain. Mari kita berdoa. Beberapa pokok doa yang kita ingin doakan masa transisi pemerintahan kita. Ya 20 Oktober pelantikan presiden baru. Menteri diumumkan, nanti DPR, semualah pasti akan banyak perubahan. Tuhan tolong. Siapapun presidennya, tetap Tuhan pemilik negeri Indonesia ini. Ada BPMS, Gereja Kristus, Badan Pengerja Majelis Sinode. Mereka udah dibentuk periode 2024 sampai 2027. Mereka butuh pertolongan Tuhan untuk pembentukan komisi, pengurus. Tuhan tolong mereka, ya. Jemaat kita yang ulang tahun minggu ini, ada yang sakit, ada yang dalam pemulihan, ada yang udah sembuh, ada yang masih bergumul, yang kerja, yang sedang sekolah, biar Tuhan berkati semua. Kita berdoa merespons firman Tuhan dan kita berdoa untuk beberapa doa syafaat ini. Yang pertama, mari kita merespon firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, sadarkah kita bahwa hari ini kita boleh ada karena banyak orang dipakai Tuhan menolong kita? Kita nggak bisa hari ini ada kayak begini kalau nggak banyak yang menolong kita. Nah hari ini jadi kalau kita dipakai Tuhan menolong orang lain, itu normal dan itu baik. Mari kita memberi diri untuk menjadi penolong bagi orang lain. Dan hidup kita dipenuhi siapa selama ini? Kalau hidup kita bisa kosong, dipenuhi oleh Tuhan Yesus, Allah Tritunggal, biarlah orang di sekitar kita merasakan cinta Tuhan, kemuliaan Tuhan, kebaikan hati Tuhan, kehangatan Tuhan, kelembutan Tuhan, ketulusan Tuhan lewat hidup kita. Ya, kita berdoa sama-sama, lalu nanti saya pimpin doa syafaat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami ya Tuhan, ingatkan kami. Kami adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah, kemurahan, belas kasihan Tuhan lewat pertolongan-pertolongan orang lain yang Tuhan berikan. Orang tua kami, guru-guru, orang di sekitar, orang dewasa lain yang banyak menolong kami, para dosen, pengajar, semua Tuhan yang merawat kami. Tuhan kami bersyukur. Pakai hidup kami menjadi penolong bagi orang lain ya Tuhan. Dalam anugerah-Mu penuhi hidup kami dengan cinta, kemuliaan-Mu, supaya orang di sekitar kami bisa merasakan cinta yang sama, kemuliaan yang sama di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan terima kasih. Kami juga bersatu hati ya Tuhan berdoa untuk pemerintahan kami. Kami bersyukur untuk segala pemilu yang sudah berlalu. Tuhan terima kasih yang telah memutuskan untuk presiden terbaru kami. Biar Tuhan menolong untuk presiden, wakil presiden, para menteri yang akan dibentuk, dan semua wakil-wakil rakyat, Tuhan sertai. Dan 1-2 bulan ke depan untuk pemilihan pilkada, semua kepala-kepala daerah yang baru, Tuhan yang memilih, Tuhan yang memutuskan, baik untuk Jakarta maupun seluruh negeri pelosok di seluruh Indonesia ini. Tuhan berkati 500-an lebih kabupaten kota semua, Tuhan memimpin, Tuhan menyertai. Kami serahkan negeri Indonesia yang besar dan luas ini ke dalam tangan Tuhan, Sang Pencipta dan Sang Pemilik negeri ini. Kami serahkan hidup kami, gereja-gereja di seluruh Indonesia, anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau lindungi, jaga, pelihara dalam kedamaian. Tuhan kami berdoa untuk seluruh sinode kami, Tuhan berkati BPMS 2024 sampai 2027, Tuhan sertai mereka dalam segala kepengurusan, menyusun program, anggaran, dan semua pelayanan. Tuhan sertai berkati. Kami juga bersyukur untuk semua jemaat yang berulang tahun,
Tuhan berkati kesehatan, kekuatan, pertolongan, pekerjaan, usaha, studi, dan semuanya dari jemaat-Mu ya Tuhan. Biar kasih karunia Tuhan yang limpah itu terus turun atas kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kami bawa seluruh doa kami, semua kerinduan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.